bro. Gue di zoom aja ke sini. Oke, halo everybody, balik lagi di Ule Channel. Hari ini gue semangat banget nih. Jadi ini video lanjutan dari yang kemarin. Video pertama adalah part bore up. Kedua, gue kemarin porting sampai bolong tuh karena baru belajar lah maklum. Dan udah gue rapiin. Dan sekarang gue udah skir klep, pasang pair klep dari BRT yang serinya NMAX ini. Ini gue masih pakai klep standar. Nih gue skir seperfect mungkin, kering banget sampai nggak ada bocornya. Nah tadi ada sedikit juga nih lanjutan bu. Jadi karena pair klepnya si BRT ini lebih besar, apa ya, diameternya lebih besar lah intinya daripada standar. Ini tuh mepet banget yang untuk bawah ya. Untuk bawah tuh mepet banget. Ini nggak sampai 1 mili kayak jarak kanan kiri. Semoga aja aman sih. Tapi kalau yang atas, nih jaraknya jauh banget. Gitu. Nah yang bawah ini tadi kan gue karena pakai ganjelan pair yang gue jelasin kemarin tuh, ganjelan pair itu pakai potongan tatakan pairnya Mio. Gue quarter lagi, gedein, masuk ke tatakan pair klep ini. Nah tatakan itu beradu, akhirnya harus gue tuner jadi supaya ada gap, intinya bisa terpasang lah. Dan memang pair klep ini agak susah masangnya karena keras banget. Dan sekarang malam ini udah rapi, udah gue sekir ya, tinggal gue pengen setel klep, artinya gue pasang noken as si BRT ini yang serinya T2. Sambil nyeting gue pengen pasang noken asnya, setel klep. Kalau rapi malam ini mungkin sekalian terap kali langsung ke head ya. Jadi besok tinggal kita tes nyala. Cari dulu nih. Nah ini guys, noken asnya BRTT seri T2. Gue belum tahu karakter kayak apa, penasaran juga sih. Tuh, makanya coba. Sekarang mesinnya udah kepasang. Ini tadi banyak banget drama nih karena ngerjainnya tengah malam menjelang pagi, jadi banyak banget drama. Tapi sekarang alhamdulillah tinggal tinggal dipasang ke rangkanya. Juga tadi habis
apa tuh, ngejebolin filter ya. Jadi untuk masang Velocity atau Banana ini, ternyata Banana ini presisi banget emang untuk PCX tuh. Jadi tinggal gue bor tadi pakai mata itu tuh, nggak tahu gue namanya, kayak gue punya itu ukurannya segini. Pas dipasang ternyata presisi banget. Kenapa gue bisa bilang presisi? Karena setelah dipasang ini kita cari pasnya, terus udah kencengin. Baut ini tuh, nih baut filter ini tuh nggak ada yang maksa gitu. Semua langsung berhadapan dengan lubang dratnya. Jadi gue anggap ini makanya presisi banget. Dan ini gue kunci pakai lem. Ini lemnya tuh lem porting sebenarnya, yang kuat banget, keras kalau udah kering. Jadi gue pakai lem porting buat kunci ini supaya nggak ada rembes yang bisa masuk ke filter. Tadi sebelum udah gue lingkarin sebelum gue pasang, dan sekarang ini tinggal nunggu kering. Jadi kenapa gue nggak keringin dulu ya, supaya nyari presisinya, posisinya. Kalau teman-teman masang terus nggak ngeplak, ini diputer-puter aja nih, cari ngepasnya. Sekarang gue mau tes, langsung nyalain aja. Gue gak bisa megangnya nih. Nah ini motor sekarang udah nyala, dan idle-nya agak masih berat ya. Agak masih berat, mungkin karena baru masih seret. Wah, kayaknya tadi ada bensin agak banjir sih, jadi agak susah nyalanya. Ini gue masih pakai settingan yang lama nih, mode 1 tuh. Jadi ini settingan masih settingan standar harian. Mode 2 nya belum gue nyalain, ini masih standar. Tapi secara suara dari knalpot, mungkin karena karakter noken AC, jadi berubah karakter knalpotnya suaranya. Kalian bisa denger gak dari mic? Dan ini setelan klepnya masih gue setel agak renggang. Atasnya 010, bawahnya 015. Cuman agak renggang, gak rapet. Karena gue pengen cobain dulu setelan renggang sambil ngerayen. Mungkin nanti seminggu 2 minggu kan gue rubah lagi. Tuh. Oh. Suara tetap gahar guys. Tuh. Kedengeran gak sih? Harusnya kedengeran ya. Cuman langsamnya ini masih belum dapet settingannya, karena memang belum gue setting ECU-nya. Jadi agak masih berat banget. Nih, ini kalau idle-nya langsamnya kayak gini. Menurut gue sih ini masih kurang tinggi. Ini masih di bawah 1000 RPM kayaknya. Harusnya 1200 sampai 1500 lah idle-nya. Jadi kalau di RPM terlalu rendah, CVT bunyi karena rollernya kan ngocok. Perputarannya tuh nggak stabil. Tapi secara suara masih aman lah ya, nggak beda jauh sama standar. Terus suara mesin juga adem. Ini mudah-mudahan di kamera sih kedengeran.
Jadi gue demennya tuh kalau pakai part PRT. Dari Pak Tom Iwang sendiri pun mengklaim bahwa mesin dijamin tidak akan berisik. Dan memang benar, walaupun ini gue settingnya agak renggang padahal. Tapi kalau mesin panas pasti akan berubah suara mesinnya. Ini karena mesin masih dingin banget, masih baru kepasang. Jadi setelah ini gue akan setting-setting sedikit mungkin, terutama gue akan kalibrasi. Karena ECU itu setelah ganti throttle body paling penting adalah kalibrasi ulang. Karena dari putarannya kan berbeda diameter dari throttle bodinya. Jadi paling nanti gue lakuin kalibrasi, setelah itu setting sedikit-sedikit, mungkin gak banyak lah. Dari setting standar agak basah sedikit aja. Gue juga belum begitu paham banget soal setting. Harusnya kan supaya lebih enak si dyno ya, jadi kita bisa tepat isi angkanya, kebutuhan bahan bakar berapa, di RPM berapa, di berapa persen pembukaan gasnya, jadi tepat kalau di dyno. Tapi kalau kayak gini udah jelas ngeraba doang nyeting ya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga eksperimen kan. Nah ini mesin udah mulai agak panas, sekarang langsamnya udah mulai agak tinggi lagi dan udah mulai stabil. Aman ya, knalpot nggak ngebul. Oh iya, ini knalpotnya kayak perlu gue upgrade karena kurang free flow. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena di sini tuh ada DB killernya nih, yang bawaan dari knalpot race ada DB killer dan itu rapet banget mengkerucut. Jadi mungkin setelah ini gue akan buang DB killernya supaya lebih free flow pembuangannya. Dan nggak bau bensin kok, maksudnya apa ya, nggak basah-basah banget tuh, ini bensinnya nggak terlalu bau. Lama-lama mulai tinggi dah idle-nya. Sekarang gue penasaran, pengen dibawa jalan tuh, pengen jam perubahannya apa sih. Kalau dari langsam sih kita mainin geber-geber nih. Enak banget cuy, lebih responsif. Oke, sekarang gue akan siap-siap setting-setting sedikit. Setelah itu gue akan tes bawa jalan kemana enaknya ya. Terutama penasaran sama top speednya sih, perubahannya apa. Tuh. Yuk gue siap-siap dulu deh, habis itu gue akan jalan.